Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 9 yaitu analisis inflasi dan pengambilan keputusan. Kajian tentang inflasi adalah begitu menarik bagi banyak ekonomi dan juga kalangan pembisnis. Bagaimana tidak naik turunnya inflasi akan memberikan pengaruh besar bagi keberadaan bisnis atau proyek yang sedang dilaksanakan. Banyak lembaga yang mencoba menerapkan bagaimana keadaan inflasi dan cara kajiannya masing-masing, baik lembaga tersebut yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri di suatu negara. A. Definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Dan jika terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara meluruh serta mampu mengguncang tatanan politik pada suatu negara. Yang B adalah pembagian inflasi. Dibagi menjadi dua macam, yaitu inflasi domestik dan inflasi import. Dari samping inflasi dilihat dari segi alasnya, maka ada 3 faktor, yaitu inflasi struktural, inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan, inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya. Yang C, kerangka kebijakan target inflasi. Menurut Romer, yaitu target inflasi biaya rendah dan ditentukan dalam kisaran persentase yang sempit. Yang kedua, bank sentral memiliki peran yang lebih besar dalam memengaruhi inflasi. Yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas bank sentral. Menurut Miskin, yaitu ada 5. Yang pertama adalah pengumuman pada publik mengenai target inflasi yang dicapai. Yang kedua, komitmen untuk menjaga kestabilan harga sehingga tercapai target inflasi. Yang ketiga, mempertimbangkan variabel lain selain variabel moneter dalam membuat kebijakan moneter. Keempat, meningkatkan transparansi mengenai strategi kebijakan moneter melalui komunikasi dengan publik dan pasar mengenai rencana dan tujuan kebijakan moneter. Yang kelima adalah meningkatkan akuntabilitas bank serta dalam rangka mencapai target inflasi. Berikut adalah kerangka kebijakan skala penilaian inflasi. Dari segi perspektif skala penilaian inflasi, maka ada 4 kategori, yaitu bisa dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian E, perhitungan indeks harga konsumen (IHK) atau juga yang disebut dengan Consumer Price Index. Dan untuk menghitung inflasi tahunan, kita harus terlebih dahulu menghitung indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index. Berikut ini adalah cara menghitung. F. Tujuan perhitungan inflasi. Ada beberapa tujuan umum yang dapat diperoleh dengan melakukannya perhitungan IHK atau CPI, yaitu yang pertama, bagi investor kategori real investment yang berkeinginan investasi di suatu negara bisa menjadikan informasi ini sebagai salah satu pendukung rekomendasinya. Yang kedua, bagi investor kategori financial investment, ukuran dan hasil hitungan IHK atau CPI ini dapat menjadi salah satu base analis. Yang ketiga, tujuan indeks itu adalah mengukur perubahan harga eceran yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar kehidupan yang tetap untuk konsumen. Kemudian yang G adalah perhitungan inflasi. Setelah kita menghitung indeks harga konsumen IHK atau Consumer Price Index CPI, maka selanjutnya kita dapat menghitung inflasi. Adapun rumus untuk menghitung inflasi.
Berikut adalah rumus untuk menghitung inflasi. Kemudian H, pengertian deflasi. Setelah kita memahami tentang pengertian dan bentuk dari inflasi beserta formula yang dipergunakan, maka perlu juga kita memahami pengertian dari deflasi yang merupakan kebalikan dari inflasi. Ada juga beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menggairahkan produksi industri dan kesempatan kerja dalam meningkatkan nilai mata uang. Yang kedua, agar bertujuan barang yang telah diproduksi terjangkau dibeli oleh masyarakat. Yang ketiga, memahami para pembisnis dalam memasarkan barangnya dengan cepat kembali untuk memproduksi barang yang baru. Kemudian yang I adalah metode penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi. Menurut Riko Lemana dan Rudi Surjanto, ada 3 macam metode untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi, yaitu yang pertama current cost, yang kedua constant dollar, yang ketiga current cost atau constant dollar. Menurut Joel G. Siegel dan J. Kashim, ada 2 cara untuk memasukkan pengaruh inflasi ke dalam akuntansi, yaitu akuntansi dolar konstan dan akuntansi biaya yang dalam praktiknya untuk keputusan mana yang paling layak dipergunakan sangat tergantung pada kondisi dan situasi perusahaan tersebut, seperti yang pertama, ruang lingkup pembisnis perusahaan tersebut. Yang kedua, jumlah cadangan kas dolar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, pengaruh penerapan yang dipilih tersebut bagi perusahaan secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, pengaruh keputusan yang dipilih bagi pertumbuhan perusahaan seperti kenaikan profit atau penurunan profit. Kemudian yang terakhir yaitu J, pengaruh inflasi yang stabil atau terkendali pada dunia usaha. Secara umum, ada beberapa pengaruh positif yang dialami oleh dunia usaha sehubungan dengan kondisi inflasi yang stabil dan terkendali terhadap kinerja keuangan suatu badan yang profit oriental, yaitu yang pertama, dengan kondisi inflasi yang stabil, perusahaan cenderung memiliki peluang untuk bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan target dalam rencana bisnis atau business plan. Yang kedua, dengan kondisi inflasi yang stabil dan terkendali, memungkinkan perusahaan meminjam uang ke perbankan dalam bentuk kredit jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga adalah dengan kondisi inflasi yang stabil, perusahaan cenderung memiliki peluang untuk mengalokasikan sebagian perolehan keuntungan untuk melakukan ekspansi usaha seperti membuka kantor cabang baru untuk menciptakan produk baru, meningkatkan presentasi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, dengan kondisi inflasi yang stabil memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sebagian perolehan keuntungan guna ditempatkan di pos cadangan. Yang kelima, dengan kondisi inflasi yang stabil memungkinkan berbagai kontrak bisnis bisa terlaksana dan bahkan perusahaan bisa Demikian hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.